Shalom. Nah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan geometri kami, tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Tulo Karisma Talang Banua. Saya Silolori. Saya Grisela Simamora. Saya Fedri Sani. Nah, kami akan membahas tentang apa? Saksikan video berikut ini. Shalom anak-anak, selamat pagi. Jadi, jumpa lagi dengan Ibu Sil dalam kelas matematika. Jadi, hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Nah, kan kemarin kalian sudah belajar salah satu bangun ruang, yaitu kubus. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Ayo, ada yang tahu? Nah, Ibu mau kasih clue. Jadi, bangun ruang ini biasanya sering dimainin oleh anak cowok. Nah, kira-kira apa? Ya, Fendi angkat tangan. Apa Fendi jawabannya? Bola. Oh ya, benar-benar bola. Nah, kan kalian sering bermain bola, tapi kira-kira ada yang tahu pengertian bola itu? Nah, jadi saat ini Ibu mau menjelaskan pengertian bola. Jadi seperti ini. Bola itu adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi lengkung. Nah, ini sisi-sisi lengkung yang mempunyai jarak yang sama dari satu titik pusat ke titik yang lain. Nah, jikalau jarak dari satu titik ke titik tersebut sama, maka titik itu disebut titik pusat. Berarti dari semua titik, di sembarang titik yang ada di bola itu, jika ditempatkan di suatu titik, terus jaraknya sama, berarti titik yang ada itu di tengah-tengah itu adalah titik pusatnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ibu. Nah, tadi kan sudah dijelasin pengertian bola itu seperti apa. Nah, anak-anak tahu nggak sih sifat-sifat bola itu sendiri bagaimana? Nah, sifat bola itu ada terbagi 5 nih. Apa aja? Nah, yang pertama itu adalah satu, bola merupakan bangun ruang yang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis pusatnya. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, seperti ini. Bentuk setengah lingkaran yang jika diputar mengelilingi dan berpusat pada titik pusatnya, mengelilingi seluruh area titik pusat, maka bias dari putarannya itu akan membentuk lingkaran seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Lalu yang kedua, yaitu mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Nah, satu sisi, emang bagaimana sih bentuk sisi dari lingkaran? Nah, bentuk sisi dari lingkaran itu adalah lengkungan. Nah, mengapa cuma satu? Karena keseluruhan dari sisi lingkaran ini adalah satu, yaitu lengkungan. Lengkung mengelilingi seluruh bola ini. Nah, lalu yang ketiga, sisi bola disebut dinding bola. Sisi yang membungkusi bola itu disebut dinding bola. Lalu yang keempat, bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Nah, artinya tidak ada garis yang berpapasan sehingga membentuk sudut pada bola, begitu. Lalu yang kelima, yaitu jarak dinding ke pusat bola disebut jari-jari. Nah, maksudnya apa sih jari-jari itu, Pak? Nah, jari-jari itu pada pengertiannya tadi adalah jarak dinding ke titik pusat bola. Jadi seperti begini teman-teman, jarak dari dinding ke titik pusat. Nah, jika di sini titik pusat, maka arahnya ke segala arah dia menuju, jika ditarik garis lurus ke segala arah menuju dindingnya, maka itulah jari-jari, gitu. Oke anak-anak, gimana nih? Udah tahu seberapa tahu tentang bola? Nah, tapi bukan cuma sifat-sifatnya aja ya yang ada. Nah, kita akan membahas tentang rumus-rumus dalam bola. Wah, rumus apa lagi ya dalam bola? Kalian pasti penasaran kan? Nah, yang pertama itu adalah keliling bola. Seperti yang anak-anak selalu pelajari, kalau rumus keliling itu sebenarnya tidak ada kan? Jadi, keliling bola itu adalah, nah, ini berbentuk bola. Nah, jadi yang mengelilingi bola tersebut,
ini kan membentuk lengkungan nih, berarti bisa disebut sebagai dinding bola tadi, selimut bola yang menyelimuti bola itu. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya adalah 4πr kuadrat. Mengapa 4πr kuadrat? Itu sama dengan apa? Ada yang masih ingat? Kan pas minggu pertama kita membahas tentang apa? Lingkaran kan? Nah, lingkaran itu adalah πr kuadrat. Nah, bola itu terdiri dari dua buah lingkaran. Nah, karena 20 lingkaran, makanya menjadi 4πr kuadrat. Nah, yang kedua adalah luas permukaan. Wah, bagaimana lagi dengan luas permukaan? Nah, luas permukaan itu sama dengan dinding keliling bola. Kenapa sama dengan keliling bola? Karena bola itu kan tidak mempunyai titik sudut dan tidak mempunyai rusuk kan. Jadi, luas permukaannya itu adalah kelilingnya, selimutnya bola itu tadi. Jadi, rumus dari luas permukaan itu sendiri adalah 4πr kuadrat. Nah, kan tadi dia udah dikasih tahu bola ini termasuk bangun ruang. Tentunya segala jenis bangun ruang itu mempunyai volume. Apa sih rumus volume bola? Nah, rumus volume bola itu adalah 4/3 πr pangkat 3. Nah, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Fendi. Oke anak-anak, tadi kan udah mendengar penjelasan dari 3 teman Bapak mengenai apa itu bola, sifat-sifat bola, dan juga rumus dari bola itu sendiri. Nah, ketiga ini akan semakin mantap kalian pahami jika kalian mengerjakan soal yang akan Bapak berikan kepada kalian ini. Nah, soalnya ada 4 soal dan kita akan mencoba mengerjakannya bersama-sama. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman Bapak, pasti akan sangat berguna kok dalam mengerjakan soal-soal diberikan Bapak ini. Nah, jadi soal yang pertama Bapak bacakannya, sebuah bola basket mempunyai diameter 20 cm. Nah, hitunglah volume dari bola basket tersebut dan luas permukaan dari bola basket tersebut. Nah, di soal ini ada dua pertanyaan akaran gitu. Jadi ada 2 bagian pertanyaan dari nomor 1 ini. Jadi yang pertama itu diminta untuk menghitung volume dari bola basket, yang kedua diminta untuk menghitung luas dari permukaan bola basket tersebut. Nah, coba teman-teman tadi pikir, rumus dari volume bola basket, volume bola itu apa sih? Coba. Nah, udah ingat kan? Nah, rumus dari luas dari volume bola basket itu adalah 4/3 πr pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu yang diketahui dalam soal nomor 1 itu. Yang diketahui bahwa diameternya 20 cm. Berarti kalau kita mau mencari jari-jarinya, berarti 20 dibagi dengan 2 supaya menjadi 10 cm. Nah, dibagi dengan 2 karena jari-jari adalah 1/2 dari diameter. Nah, sudah ya, kita kan udah mendapat jari-jarinya 10 cm. Sekarang kita lanjut lagi dari apa yang diketahui dalam soal, yaitu dengan kita harus mengetahui pi. Nah, pi itu adalah berapa? Pi itu bisa 3,14 dan bisa 22/7. 3,14 itu lalu nilai pendapatan dari 22/7. Nah, jadi kita udah dapat semua data yang diperlukan berdasarkan nomor 1. Jadi tinggal kita masukkan aja di substitusi ke rumus itu, yaitu volume sama dengan 4/3 πr pangkat 3. Jadi sama dengan 4/3 3,14 kali R-nya 10 kan, berarti bisa kita kali dengan 10 kali 10 kali 10. Nah, gitu kan. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil 12.560 akan dibagi dengan 3. Jadi hasilnya akan 4.186,67 cm kubik. Nah, itu adalah volume dari bola basket. Nah, lalu bagaimana dengan luas permukaannya dari nomor 1 ini? Nah, luas permukaannya itu berarti kita harus menggunakan rumus yang tadi, yaitu 4πr kuadrat. Nah, kita udah tahu 4πr kuadrat. Jadi pi-nya udah diketahui tadi, R-nya juga diketahui, yaitu 10. Jadi tinggal kita masukkan substitusi ke dalam rumus luas permukaan ini. Jadi 4 kali 3,14 kali 10 dikali 10. Maka hasilnya akan menjadi 1256 cm persegi. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 2. Nah, di nomor 2 dikatakan bahwa sebuah benda padat berbentuk setengah bola. Ingat, setengah bola, bukan satu bola penuh. Nah,
dengan diameternya 42 cm. Jika pi-nya 22/7, hitunglah luas bentak benda tersebut. Nah, ini teman-teman harus berhati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Nah, jadi kita bisa mencari dulu apa sih yang diketahui dari soal ini. Jadi kita ketahui adalah diameter dari bola ini. Nah, kalau kita ketahui diameter, kita cari jari-jari dari soal ini berapa. Nah, sama seperti tadi, jari-jari adalah 1/2 dari diameter. Jadi 42 dibagi dengan 2 hasilnya 21 cm. Nah, kita udah dapat jari-jarinya kan? Nah, sekarang di sini juga udah diketahui bahwa pi-nya itu 22/7. Jadi kita gunakan sesuai dengan apa yang diketahui dalam soal itu 22/7. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan dari bola-bola tersebut yang ada gambarnya itu. Nah, jadi kita hitung luasnya itu nggak boleh sembarangan juga. Kita harus hitung pertama 1/2 luas bola ditambah dengan luas lingkaran. Nah, kok ditambah dengan luas lingkaran sih? Nah, ini dia. Karena dia berbentuk sebuah bola apa? Sebuah setengah bola. Nah, setengah bola itu tunggu ya. Satu bola itu bisa kita sebut sebagai 4 kali luas lingkaran, ya kan? Nah, berarti setengah bola itu berarti 2 kali luas lingkaran. Nah, itu bisa kita sebut sebagai berarti kita bisa masukkan dalam penjelasan soal ini, sehingga kita akan mendapatkan luasnya dari 1/2 luas bola ditambah luas dari lingkaran. Luas bola tadi kita akan pada bisa 4 kuadrat. Berarti 1/2 berarti 1/2 kali 4 pi r kuadrat atau 2 pi r kuadrat. Nah, ditambah dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kan pi r kuadrat. Berarti 2 pi r kuadrat tambah pi r kuadrat hasilnya akan 3 pi r kuadrat. Nah, kita udah dapat sebuah rumus baru untuk menyelesaikan soal ini, 3 pi r kuadrat. Nah, 3 pi r kuadrat tinggal kita kali 3 kali 22/7 kali r-nya 20 kali 21 kali 21. Nanti kita akan mendapatkan hasil 4.158 cm persegi. Nah, sekarang nomor 3 lagi. Udah dekat soal yang semakin sulit ya. Sekarang nomor 3, sebuah bola luasnya 1.256 cm. Hitung panjang jari-jari bola dan pi-nya 27. Nah, ini udah diketahui luasnya dan juga diketahui pi-nya. Sekarang justru kita diminta untuk mencari r-nya, jari-jari dari bola tersebut telah diketahui luasnya itu. Nah, ini sebenarnya ini gampang saja, maksudnya menurut Bapak gampang saja karena kita tinggal buat aja, kita tinggal pakai rumusnya saja. Jadi luas sama dengan 4 pi r kuadrat. Nah, luasnya sudah diketahui kan? Ganti luas itu sebagai luas yang telah diketahui, yaitu berapa tadi? 1.256 cm. Nah, sama dengan 4 pi-nya kali 3,14 atau pi-nya 22/7 dikali dengan r kuadrat. R yang mau dicari. Jadi tinggal 1.256 disama dengan 4 kali 22/7. Jadi nanti akan mendapatkan hasil 1.256 bagi 12,6 sama dengan r kuadrat. Jadi akar dari 1.256 bagi 12,56 sama dengan akar 100 kan? Nah, akar 100 adalah 10. Jadi kita dapat ketahui bahwa jari-jari dari soal ini adalah 10 cm. Nah, soal yang terakhir ini adalah soal kita melihat bentuk dari bola tersebut. Nah, jadi dari gambar bola ini, teman-teman bisa melihat manakah yang merupakan diameter, manakah yang merupakan jari-jari, ya. Nah, teman-teman bisa melihat bola ini, teman-teman bisa melihat bahwa bola itu bagian manakah yang merupakan diameter dan bagian manakah yang merupakan jari-jari. Nah, jadi gimana dengan teman-teman semua dapat memahami kan penjelasan dari Bapak mengenai soal-soal yang dapat membantu kita mengerti tentang bola ini. Jadi Bapak berharap agar kita tetap semangat dan tetap dapat gimana ya, karena Bapak karena kalau ada soal-soal baru gitu bisa dapat dikritisi, bisa dapat dicari jalan alternatifnya. Jadi jangan langsung dimasukkan juga ke dalam rumus-rumusnya. Ya, semangat ya. Oke. Nah, gimana kawan-kawan? Semuanya udah ngerti nggak tentang bola berdasarkan penjelasan kami?
Nah, pasti semuanya udah ngerti kan? Nah, kami berharap agar apa yang telah kami berikan kepada teman-teman, teman-teman dapat simpan, dapat teman-teman ingat dan lakukan ketika teman-teman menjadi guru ke depannya. Jadi, akhir kata kami sampaikan terima kasih dan God bless